Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita bahas lanjutan dari bahasan A to Z terkait kemoterapi. Bahasan hari ini adalah khusus bagaimana efek kemoterapi terhadap sumsum tulang. Sahabat sekalian, ketika kita menyebut sumsum tulang, yang kaitannya dengan kemoterapi adalah sumsum tulang adalah tempat memproduksi sel-sel darah. Sehingga kalau disebut depresi sumsum tulang adalah apakah efek kemoterapi terhadap produksi sel-sel darah. Sahabat sekalian, di dalam konsep onkologi, di dalam bahasan terkait dengan tumor dan kanker, salah satu pemahaman yang penting adalah bahwa sel itu ada salah satunya pada posisi totipoten. Apakah itu totipoten atau multipoten? Adalah ketika sel masih begitu dininya, disebut sebagai sel punca atau stem cell, di mana sel ini bisa berubah menjadi apa saja. Jadi istilahnya belum berkembang atau belum berdiferensiasi menjadi sel tertentu. Nah, ini juga yang bisa menjelaskan kenapa ada terapi sumsum tulang, terapi stem cell misalnya pada kanker darah, leukemia dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas kaitannya dengan kemoterapi. Ternyata kemoterapi yang memang di dalam kerjanya bisa berefek pada sel-sel yang tumbuh cepat, demikian juga pada sumsum tulang. Karakter khusus dari sel-sel di sumsum tulang adalah proliferasi atau tumbuhnya cepat. Sehingga seperti sering saya jelaskan bahwa kemoterapi akan mempunyai efek yang nampak, efek yang penting ketika sebuah sel atau sebuah kelompok sel tumbuhnya cepat. Dengan demikian gampang dirunut bahwa kemoterapi ketika diberikan pada sebagian pasien akan mempunyai efek yaitu depresi sumsum tulang. Artinya apa? Pembentukan atau pertumbuhan atau pengadaan komponen sel-sel darah manusia menjadi terdepresi atau tertekan sehingga jumlahnya bisa berkurang. Nah, manifestasinya apa? Yang pertama manifestasinya adalah anemia, kekurangan sel darah merah. Kalau gampangannya ketika diperiksa darah, HB-nya turun. Jadi bisa yang normal di atas 12 gram per sen ini bisa menjadi 10, menjadi 8, menjadi 5 dan sebagainya. Sehingga tentunya hal tersebut apabila akan dilakukan kemoterapi harus dilakukan perbaikan dulu. Artinya ditransfusi dulu. Nah, efek yang kedua adalah terdepresinya pembentukan sel darah putih, maka disebut leukopenia. Jadi pada keadaan ini agak berisiko karena pasien menjadi rentan terhadap infeksi. Efek samping yang lain adalah lebih detail lagi, yaitu komponen dari sel darah putih. Kita sebut terjadi neutropenia. Jadi neutrofilnya, nanti kita lihat gambar apakah komponen sel darah merah itu apa, sel darah putih apa. Nah, itu neutropenia. Dan apabila tidak dijaga, pasien akan jatuh ke dalam kondisi febrile neutropenia. Jadi pasiennya panas dan dalam posisi risiko infeksi karena begitu rendahnya komponen sel darah putih yang fungsinya sejak awal adalah merupakan perisai tubuh kita untuk melawan infeksi. Jadi demikian sahabat, bahwa beberapa jenis kemoterapi, tapi tidak semua mempunyai efek depresi sumsum tulang.
Tapi seperti hal yang lain bahwa efek samping ini kita bisa manajemen, bisa kita atur penanganannya dengan baik. Demikian sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tulis komentar atau ajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.